dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan waktu dan kesempatan hingga pada pagi hari ini saya dapat mengikuti ujian sidang meja hijau. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga pada tahap akhir ini kepada Ibu Marbun SSIMM.com. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Hasanul Fahmi Eskom.com selaku penguji satu saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Andi Abdillah Pengembangan Eskom.com selaku penguji dua saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristina Ertorang dengan 160 121 209 Teknik Informatika. Adapun judul skripsi saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Berita Hoax dengan Menggunakan Logika Kaji. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan skripsi ini, tahap pertama yaitu pendahuluan, tahap kedua landasan teori, tahap ketiga metode penelitian, tahap keempat analisa dan perancangan, tahap kelima implementasi sistem, dan tahap keenam kesimpulan dan saran. Di mana latar belakangnya yaitu berita hoax merupakan suatu pemberitaan palsu atau pemberitahuan yang tidak jelas sumbernya dan biasanya isinya tidak benar. Berita hoax merupakan suatu usaha untuk menipu pembaca untuk mempercayai sesuatu tujuan tertentu, padahal yang membuat berita tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu. Umumnya, berita hoax bertujuan untuk having fun atau humor, tetapi hoax juga dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk tujuan politis. Hoax dapat dengan cepat tumbuh dan berkembang seiring dengan popularitas media sosial. Dengan media sosial, semua orang bisa menjadi publisher atau penyebar sebuah berita, bahkan berita yang dia buat sendiri hingga berita-berita hoax lainnya. Adapun permasalahan masalah dari skripsi ini, yang pertama identifikasi masalah, di mana yang pertama media sosial menjadi salah satu keberagaman informasi yang ditawarkan dan keleluasaan dalam membentuk koneksi pertemanan. Yang kedua, setiap orang memiliki kebebasan dalam beropini dalam lingkup sedunia. Yang ketiga, banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membagikan berita hoax dengan maksud memprovokasi pihak lawannya. Yang keempat, banyaknya keuntungan yang diperoleh si pembuat berita hoax. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini adalah sistem pendukung keputusan penentuan berita hoax. Yang kedua, memprediksi berita hoax dengan menerapkan metode logika Fuzzy Mamdani. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah web, database, dan MySQL. Yang keempat, kriteria sistem pendukung keputusan penentuan berita hoax ada 4, yaitu penyebaran, literasi media, signifikan, dan kepastian. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana merancang aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan berita hoax. Yang kedua, bagaimana menerapkan logika Fuzzy untuk membuat aplikasi penentuan berita hoax berdasarkan data yang dikumpulkan. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu menerapkan metode logika Fuzzy Mamdani untuk penentuan berita hoax dan bangun sistem pendukung keputusan penentuan berita hoax. Berikut ini manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh yang dapat diterapkan dalam masa perkuliahan dalam bidang ilmu yang telah dipelajari. Yang kedua, bagi institusi yaitu untuk menambah referensi pada perpustakaan sebagai bahan penelitian di masa yang akan datang bagi mahasiswa-mahasiswi STEMI Pelita Nusantara. Yang ketiga, bagi masyarakat yaitu untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan berita hoax. Pada bab 2 yaitu landasan teori, yang pertama sistem pendukung keputusan di mana SPK merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, logika Fuzzy, di mana logika Fuzzy merupakan jenis logika yang memiliki nilai samar antara benar dan salah. Yang ketiga, metode Fuzzy Mamdani, di mana metode Fuzzy Mamdani itu merupakan salah satu bagian dari Fuzzy Inference System yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan tidak pasti. Yang keempat, UML, Unified Modeling Language, adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem peranti lunak. Pada slide selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana di sini terdapat kerangka kerja penelitian. Berikut uraiannya. Yang pertama, analisa masalah. Yang kedua, identifikasi data. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Yang keempat, penerapan metode Mamdani. Yang kelima, analisa dan perancangan. Dan yang keenam, implementasi sistem. Yang terakhir, evaluasi sistem.
Pada tahap selanjutnya yaitu analisa dan perancangan, di mana analisa ada 4, yaitu analisis data, analisa kebutuhan sistem, analisis sistem yang akan dibangun, yang keempat analisis metode logika fuzzy Mamdani. Berikut ini juga ada perancangan sistem, di mana ada empat macam, yaitu perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan masukan atau input, perancangan keluaran atau output, yang terakhir perancangan antarmuka. Berikut ini ada 13 data yang saya jadikan menjadi sampel. Berikut ini ada kode kriteria C1 penyebaran, di mana penyebaran merupakan penyebaran pesan yang berisi fakta atau data yang sesuai dengan kenyataan, sehingga menimbulkan penjelasan yang benar dan jelas, serta menumbuhkan pengertian yang sama mengenai pesan yang disebarkan. C2 literasi media, di mana literasi media merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mendekonstruksi pencitraan media. C3 signifikan, di mana signifikan merupakan sesuatu yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. C4 kepastian. Kepastian merupakan perihal atau keadaan pasti, ketentuan, dan ketetapan. Berikut ini hasil data riset saya. Di sini ada himpunan fuzzy, di mana ada 2 fungsi, yaitu input dan output, di mana fungsi input memiliki 3 variabel, yaitu penyebaran, literasi media, dan signifikan. Dan fungsi dari output memiliki 1 variabel, yaitu kepastian. Berikut ini langkah-langkah penyelesaian logika fuzzy Mamdani. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy. Yang kedua, menentukan fungsi keanggotaan. Yang ketiga, menentukan aplikasi fungsi implikasi. Yang keempat, komposisi aturan, dan yang kelima, defazifikasi. Oke, tahap selanjutnya yaitu implementasi sistem, di mana yang pertama halaman login. Ketika sistem dijalankan, maka tahap awal yang dilakukan adalah mengisi form login. Form login adalah form yang pertama tampil ketika program mulai dijalankan. User akan diminta untuk memasukkan username dan password yang selanjutnya akan diverifikasi oleh sistem. Jika data valid, maka pengguna akan diteruskan ke form menu utama. Tetapi jika data tidak valid, sistem yang akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta user mengisi data kembali. Selanjutnya, tampilan menu utama, di mana form ini merupakan tampilan aplikasi setelah user berhasil login. Pada halaman ini terdapat beberapa menu, yaitu pengertian sistem pendukung keputusan fuzzy Mamdani, berita, kriteria, aturan, nilai bobot berita, perhitungan, password, logout, dan hasil. Pada halaman selanjutnya yaitu tampilan halaman berita, di mana di sini user dapat menambahkan berita pada menu aksi yang berisi tombol edit dan hapus. Selanjutnya tampilan halaman kriteria, sama seperti hal yang tadi, user dapat menambahkan kriteria yang sudah pasti, bisa juga mengubah, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya tampilan halaman aturan atau implikasi. Berikut ini juga merupakan proses dari proses perhitungan logika fuzzy Mamdani. Selanjutnya ini ada tampilan nilai bobot berita. Di sini kita juga dapat mengubah jika user tadi menambahkan berita. Di sini user bisa menambahkan nilai bobotnya. Berikut ini adalah tampilan proses Mamdani. Berikut ini adalah tampilan proses perhitungan fuzzy yang terakhir, yaitu defazifikasi, di mana di sini adalah nilai hasil akhir yang telah diproses dan memiliki hasil ataupun kepastiannya masing-masing. Di form hasil ini merupakan laporan hasil yang sudah diproses untuk mengetahui penentuan berita hoax dengan menggunakan logika fuzzy Mamdani. Adapun kesimpulan dan saran dari skripsi ini yaitu, yang pertama kesimpulannya, sistem pendukung keputusan penentuan berita hoax menggunakan metode Mamdani, terkomputerisasi dan pengujian hasil penentuan berita hoax akan lebih mudah dapat diketahui dan membantu pihak staf, kominfo ataupun masyarakat dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien.
Yang kedua, metode Mamdani dapat membantu menyelesaikan masalah untuk penentuan berita hoax. Sarannya yang pertama, aplikasi ini dirancang dengan menggunakan aplikasi berbasis web dan selanjutnya diharapkan sistem ini dapat dikembangkan menggunakan aplikasi Android. Yang kedua, diharapkan sistem ini dikembangkan lagi untuk data yang lebih efektif dengan menggunakan metode yang berbeda pada sistem pendukung keputusan. Sekian hasil dari presentasi skripsi saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.